Tahun 2020 akan segera berakhir. Masa pandemi di tahun ini membuat kita mempunyai kebiasaan yang baru. Tidak lagi bisa bersekutu, berkumpul bersama dengan saudara-saudara. Ada berbagai kebiasaan baru yang kita jalani pada saat ini. Ibadah secara online, persekutuan yang dengan segala pembatasan. Namun, apakah Allah tidak berkarya? Allah senantiasa berkarya dan memberikan berkat-Nya bagi kita. Mari saudaraku, kita renungkan berkat-berkat Allah itu. Saudara-saudara, di saat yang teduh saat ini, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka, duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Mazmur pasal 8 ayat yang kedua sampai dengan 6 bersaksi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pada ibadah saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi makhluk mulia.
Dan marilah kita panjatkan pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 408 bait yang kedua dan yang ketiga. Di jalanku ku diiring. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Di sepanjang tahun 2020 ya Tuhan, kami menyadari akan segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu. Seringkali ya Tuhan di dalam kehidupan kami memaksa Engkau untuk melakukan apa yang kami kehendaki. Dan ketika itu tidak terjadi, kami kecewa, kami emosional, kami marah kepadamu. Itulah dosa-dosa pelanggaran kami di sepanjang tahun yang sudah kami lewati. Ya Tuhan, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah kami ya Tuhan sebagai penurut-penurut-Mu, sebagai pribadi-pribadi yang indah di hadapan-Mu. Kiranya pengakuan dosa kami ini ya Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 388 bait yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Dalam
dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon Roh Kudus untuk menyertai kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang menjadi sumber hikmat dan juga pengetahuan kami, saat ini ya Tuhan, di ibadah penghujung tahun 2020, kami akan merenungkan, kami akan merefleksikan perjalanan kehidupan kami di hari-hari yang sudah kami lewati, di waktu-waktu yang sudah kami jalani. Melalui firman, tuntunlah kami, terangi kami ya Tuhan, sehingga apa yang sudah kami jalani membawa hikmat dan pengalaman untuk kebaikan kehidupan kami di tahun yang akan datang. Sertai kami sampai akhir nanti, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di dalam Kristus Yesus, Sang Firman abadi yang sudah menjadi manusia. Doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada ibadah saat ini terambil dari Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Galatia pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh, yang demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga saudara-saudara semua pada malam hari ini, pada saat ini ada di dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, dan juga senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Saudaraku, kita mengucap syukur Tuhan menyampaikan kita di hari ini. Karena hari ini tanggal 31 Desember tahun 2020 adalah hari terakhir di tahun 2020. Tentu saja ucapan syukur dan juga terima kasih kita kepada Tuhan sungguh perlu senantiasa kita haturkan. Karena hanya oleh Dialah kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Kita masih merasakan berkat-berkat yang banyak, yang luar biasa yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dengan satu tema 3M, yaitu menjadi makhluk mulia. Menjadi makhluk mulia. Kita sudah tidak asing lagi dengan 3M, tapi saat ini kita memaknai dengan hal yang berbeda, menjadi makhluk
mulia. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang ahli jiwa yang mengatakan bahwa sebelum pandemi, manusia yang hidup itu satu hari berkeluh kesah 15 sampai 30 kali. Sebelum pandemi, manusia itu berkeluh kesah 15 sampai dengan 30 kali sehari. Kalau itu sebulan, berarti bisa sampai 450 kali sebulan. Kalau 1 tahun bisa sampai 4.000. Artinya apa? Ternyata di dalam hidup yang dijalani, keluhan demi keluhan yang disadari maupun yang tidak tersadari oleh kita menghiasi, mewarnai, dan seringkali ada di dalam kehidupan harian kita, sehari-hari kita. Keluhan tentang betapa sulitnya ekonomi saat ini, keluhan tentang kesehatan, mengeluh tentang pasangan hidup, suami, istri, mengeluh tentang tingkah laku anak-anak, tentang tetangga, tentang sesama warga gereja, tentang kondisi bangsa negara, cuaca, keadaan lalu lintas, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Ternyata satu hari bisa sampai 15 sampai 30. Itu sebelum pandemi. Di tengah pandemi ini seringkali pasti lebih banyak intensitasnya. Dari keluhan atau sambatnya kita, sesungguhnya di sana seringkali memunculkan hal-hal yang tidak produktif. Dengan mengeluh, kita tidak bisa menemukan hidup ini yang indah. Kita seringkali frustasi, kita seringkali tertekan oleh karena keadaan yang berat, oleh karena keadaan yang kita keluhkan itu. Kalau kita frustasi, kalau kita tertekan, tentu saja berkat-berkat Tuhan yang sesungguhnya tercurah di hari itu tidak bisa kita rasakan. Ciri bahwa mengeluh yang merajai hidup kita bukanlah ciri makhluk yang mulia. Karena Tuhan sudah menciptakan kita indah, istimewa, segambar dan seturut dengan gambarnya dan juga kehendak Tuhan. Bahkan sebagai orang percaya, kita mempunyai identitas baru, yaitu kita anak-anak Allah. Melalui firman Tuhan saat ini, kita merefleksikan di perjalanan tahun 2020, apakah kita sudah benar-benar merasakan kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, di dalam kehidupan berkeluarga, namanya anak tentu saja mempunyai relasi yang dekat dengan orang tua. Anak mempunyai keistimewaan, relasi yang akrab, relasi yang mesra, beda dengan hamba. Dan itulah yang juga diungkapkan di dalam bacaan kita saat ini. Dan karena kamu adalah anak, ayat yang ke-6, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, dengan jelas di dalam kehidupan kita berelasi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat. Dia sudah memberikan keistimewaan. Dia sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Coba kita lihat kembali bagaimana tuntunan, penyertaan, perlindungan
yang dari Tuhan di sepanjang tahun 2020. Di dalam kehidupan keluarga, kita masih merasakan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, relasi yang indah di dalam kehidupan keluarga. Itu penyertaan Tuhan. Kita yang sampai saat ini masih bekerja, kita yang saat ini masih dicukupkan oleh Tuhan berkat di dalam perjalanan tahun 2020. Kita pun mengucap syukur, kita anak-anak Tuhan yang terhimpun di dalam gereja GKJ Penaruban tahun 2020, kita merasakan berkat yang luar biasa. Di awal tahun 2020 ada niat, rencana yang besar, yaitu menyelesaikan ruang sekolah minggu. Dan kita bisa melaksanakan dengan pengecoran di tahun 2020. Dan kita juga menerima berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak semua bisa dirasakan. Memenangkan undian dari Bank Jateng. Itu anugerah Tuhan. Itu berkat anak-anak Tuhan. Dari keadaan itu, saya ingin mengajak kita semua betapa Allah menyertai, betapa Allah memberkati, betapa Allah mencukupkan akan keadaan kita. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa jemaat Galatia pada waktu itu menghadapi ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang tidak benar, bahwa keselamatan harus disertai dengan ketaatan mutlak kepada hukum Taurat. Apa yang diminta di sana? Kesucian diri untuk mentaati Taurat. Di dalam kehidupan kita mengucap syukur. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kita sudah diangkat, keselamatan yang kita terima, oleh karena anugerah yang dari Tuhan, anugerah, kasih, cinta, sayang Tuhan. Oleh karenanya, sudahkah di sepanjang tahun 2020 kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu wujud kasih kita, cinta kita, sayang kita kepada Tuhan? Atau seringkali kita memaksakan Tuhan, menginginkan Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Kalau itu tidak terjadi, kita kecewa, kita marah, kita menyalahkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang Maha Kasih di sepanjang tahun 2020 sesungguhnya mengingatkan kita, sesungguhnya memberikan waktu kepada kita untuk kita terus bertekun, untuk kita terus setia, untuk terus kita yakin. Memang di tahun 2020 pandemi COVID-19 luar biasa, tetapi kita mengucap syukur akan segala adaptasi kebiasaan baru yang menjadi bagian di dalam penuntasan pandemi saat ini, mulai dilakukan dan mulai menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Itu hikmat dari Tuhan, di mana di awal kita bingung bagaimana caranya, kepanikan yang luar biasa, tapi dengan protokol yang sudah ditetapkan, kita menjadi tahu. Dan kita mengucap syukur di penghujung tahun ini, bagian di dalam penyelesaian akan COVID-19, pemerintah dan negara-negara di banyak keadaan di dunia ini sudah mulai memberikan vaksinasi kepada warganya. Demikian juga di Indonesia, tahun depan akan ada hal seperti itu. Artinya apa? Kita merenungkan bagaimana Tuhan tidak menegakkan. Di setiap masalah ada jalan keluar. Di setiap pergumulan Tuhan beri jalan. Di setiap penyakit
Tuhan memberikan obat. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang diciptakan 3M tadi menjadi makhluk mulia. Janganlah kita mengotori, janganlah kita merendahkan sebagai makhluk yang hanya mengeluh dan mengeluh. Bukan sifat anak, itu adalah sifat hamba yang karena terpaksa, karena motivasi material, motivasi gaji ataupun juga honor saja, kita anak-anak Tuhan menjadi ahli waris dari Allah. Dan ahli waris itu bisa kita cicipi saat ini dengan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kita adalah makhluk yang mulia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melihat bahwa perjalanan tahun 2020 menjadi pengalaman-pengalaman yang baik. Baik itu suka, duka, pergumulan, kesukacitaan. Jadikanlah itu sebagai sarana untuk kita semakin lebih baik, semakin lebih indah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang mulia. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama orang percaya di segala tempat kita menguatkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Malam di penghujung tahun 2020 ini ya Tuhan, sungguh kami merasakan berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan. Tuhan sudah menyertai, melindungi, dan juga mencukupkan kami sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan tempatkan pada keadaan saat ini di tempat ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk kami menyelesaikan tugas tanggung jawab 365 hari, 1 tahun. Ya Tuhan, kami merefleksikan, kami merenungkan tangan Tuhan tidak kurang panjang menjangkau kami, sehingga kami Engkau beri keberhasilan, sehingga Engkau beri kebaikan-kebaikan, sehingga kami masih merasakan hidup sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kehadirat-Mu karena kemurahan dan kebaikan-kebaikan-Mu itu. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami hanya menyerahkan akan situasi kondisi yang ada di dalam kehidupan kami. Kami merefleksikan kondisi bangsa negara kami dengan keadaan-keadaannya, yang mengucap syukur atas perbaikan demi perbaikan yang sudah dijalani oleh pemerintah bangsa kami. Mengucap syukur bagaimana bangsa ini tetap ada di dalam kesatuan dan persatuan, mengatasi akan ketidakbaikan dan juga keadaan-keadaan yang seringkali mau menghancurkan bangsa ini. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas berbagai upaya percepatan akan penanganan COVID-19. Kami mengucap syukur atas vaksin yang sudah ditemukan, yang mengucap syukur atas relawan-relawan
para medis, dokter, TNI, Polri yang bergiat untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas gereja kami, akan berkat-berkat secara fisik, secara rohani yang Tuhan sudah curahkan di tahun 2020. Nyata bahwa Tuhan turut berkarya, turut campur tangan di dalam menyelesaikan, di dalam memberikan kebaikan-kebaikan kepada gereja kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami lakukan dengan sebaik mungkin. Oleh karenanya ya Tuhan, di tengah kekurangan kami yang ada, kami juga terus memohon hikmat yang dari Engkau, sehingga kami sebagai warga gereja senantiasa terbangun, senantiasa bersemangat, senantiasa yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga keluarga kami juga merefleksikan, merenungkan Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan kebaikan-kebaikan dan kemurahan kepada keluarga kami, sehingga keluarga kami masih merasakan hidup dan kehidupan. Anak-anak kami yang masih sekolah masih bisa melanjutkan sekolah dan juga masih giat di dalam belajarnya. Kami juga merasakan cinta kasih dan juga kasih sayang yang ada di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh di malam hari ini kami merasakan bahwa Engkau menciptakan kami sebagai makhluk yang mulia, supaya kami melakukan tugas-tugas yang mulia kepada Tuhan, sesama, dan juga alam yang Tuhan ciptakan untuk kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, dan kami juga membawa persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sebagai tanda bahwa kami mensyukuri di tahun 2020, dan juga tanda berserah kami di tahun 2021. Kami menyerahkan doa-doa kami ini ya Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Ku Suka Menuturkan.
Terimalah pengutusan yang dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.